Shalom, selamat pagi. Bersama kita akan melalui ibadah pagi sebelum kita menjalani hari-hari kita secara khusus untuk hari ini. Mari bersama kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami mengangkat syukur kepadamu. Seraya membuka bejana hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan firman untuk hari ini, berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Saudara, siapakah yang tidak menginginkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan? Setiap kita tentu menginginkannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali apa yang kita inginkan dengan kenyataan sangat berbeda sekali. Hal ini bukan karena janji dan penyertaan Tuhan tidak digenapi, melainkan sering masalah muncul bukan pada Allah melainkan pada diri kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca menyebutkan bahwa janji dan penyertaan Allah akan berlaku apabila kita memperhatikan hal-hal yang berikut. Pertama, di ayat 7 menyebutkan agar kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan atau menurut hukum Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan kata lain, hendaklah kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Yang kedua, di ayat 8, menyebutkan agar kita jangan lupa untuk sering memperkatakan dan merenungkan Taurat Tuhan. Dengan kata lain, hendaklah kita sering membaca dan merenungkan kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Dan jangan lupa pula untuk memperkatakan atau memberitakan firman Tuhan, khususnya di tengah-tengah keluarga.
Ajarkanlah kebenaran firman Tuhan itu kepada setiap orang yang kita jumpai, kepada anggota keluarga kita, agar dunia tahu dan dapat percaya kepada Kristus. Yang ketiga di ayat 9. Beriman kepada firman Tuhan. Di sini kembali menekankan dengan agak keras agar Yosua percaya dan tidak takut dan tidak kecut hatinya, karena apa yang dikatakan oleh Allah pasti akan digenapi. Saudara, di tengah perjalanan kehidupan kita, meniti hari demi sebuah harapan, kerinduan untuk diberkati oleh Allah tetap menjadi bagian yang menyertai perjalanan kita. Yang sakit merindukan untuk dikaruniai kesehatan, yang berduka merindukan untuk dihiburkan. Di saat kita beraktivitas, kita lakukan semua dalam satu harapan diberkati oleh Tuhan. Sehingga aktivitas usaha yang kita tekuni dibuat berhasil oleh Tuhan. Anak-anak di dalam pendidikan, tentu mereka tidak berharap untuk terus-menerus hanya belajar tanpa sebuah hasil yang baik. Mereka merindukan kesuksesan. Intinya semua kita merindukan untuk mendapatkan berkat dalam hidup. Karena itu, renungkanlah. Apakah Anda ingin pribadi, keluarga Anda diberkati secara berkelimpahan? Kuncinya dengan jelas dikatakan, yaitu agar kita mentaati dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Karena itu taatilah firman Tuhan dan lakukanlah. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan. Meteraikan di hati kami, sehingga kami tetap diyakinkan bahwa di dalam ketaatan kami mendengar dan melakukan firman Tuhan, janji berkat dari Tuhan pasti akan menjadi kenyataan. Walaupun untuk sementara di dalam perjuangan ini dibutuhkan ketekunan, kesabaran dari setiap kami. Tapi kami pun mengimani janji-Mu Tuhan, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Meteraikan firman-Mu Tuhan di hati kami, menjalani kehidupan kami untuk hari ini. Kami tetap memohon pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik, berharap kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, usaha dan pelayanan kami. Demikian pun dengan segala sukacita kami untuk hari ini. Boleh bangun menjemput hari baru, bahkan ada yang berulang tahun. Juga mungkin ada yang mendapatkan kesuksesan-kesuksesan, sembuh dari penyakit. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap dipermuliakan di dalam setiap sukacita itu. Dan di dalam berbagai harapan-harapan kami. Entah itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Tuhan beri kami kesabaran untuk terus berharap kepada Tuhan sambil berusaha. Kami yakin Tuhan akan menyatakan janji itu menjadi sebuah kenyataan pada waktunya kepada kami,
sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Yang sakit kami doakan, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah. Orang-orang terkasih yang ada di sekeliling mereka, yang memberi perawatan, kasih sayang dan perhatian. Tuhan memberkati. Yang berduka dan yang berada dalam berbagai persoalan kehidupan, kami doakan. Dan di tengah pandemi COVID-19, di mana semakin hari semakin banyak persoalan yang muncul, sebab tak kunjung hentinya penyebaran virus itu. Tuhan, ajarkanlah kami untuk belajar menjadi pribadi yang taat kepada setiap himbauan yang telah disampaikan oleh para pemimpin kami, bahkan siapapun. Berkati para pemimpin kami, berkati petugas medis yang terus memberi diri secara khusus sebagai garda terdepan. Tuhan, mereka mengorbankan keluarga mereka, tidak berjumpa untuk sementara dengan keluarga karena mereka pun harus menjalani isolasi. Kami percaya Tuhan, satu waktu Engkau akan mempertemukan mereka dalam suasana sukacita setelah semakin hari virus ini semakin berkurang. Kami berdoa, tuntun dan sertai kami sepanjang hari ini. Di saat kami akan memulai belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas yang kami akan lakukan, biarlah semua boleh kami lakukan dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita untuk pagi ini. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.